Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya karena kita coba untuk berdamai mengajukan RJ baik aku dan Insan. Mudah-mudahan hukum bisa tegak sih berdiri tanpa pandang bulu. Karena mungkin Ya itu kan kedudukannya kan lebih di bawah, ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri, sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya, ya kan? Polda Metro Jaya kan adik, ini Bareskrim kan kakaknya, jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua, seperti itu. Apa karena di sini unsur pidananya lebih tinggi, Bang? Ya, Lebih karena utama. cara memperoleh barang itu, yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini, dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun, proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Berarti bisa membatalkan gugatan di sana nggak sih, Bang? Naik sidiknya bang. Naik siding illegal akses perkara. Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan? Dalam seluruh proses penyidikan, biar polisi yang tentukan, karena ini tuh dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian, sehingga kita jangan, saya juga tidak mau mendahului, nanti merusak pemeriksaan polisi, ya. Cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini lebih dari satu orang yang diduga terlibat dalam pusaran illegal akses ini, ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan satu orang, lebih daripada satu orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi, kita minta penegakan hukum yang adil dan merata. Ya, kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, mungkin Inara Pak ini- Virgon akan ikut turut terseret bang. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di satu orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Bang, mengenai terlapor di Polda bang, katanya ngajuin RJ. Kalau ngajukan ERJ, ada yang ngajukan? Aku sama Kim. Oh ya, Sama Insan. oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon daripada, ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja, menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi ada apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ-nya, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Kalau harapan sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Oke, keputusannya Berarti ada. menerima dengan baik ya Kak menjadi istri kedua. Ya saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Oke, Inara, keputusan Insanul Fabi saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya karena kita coba untuk
berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan, ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba Berarti lewat ini apa akan ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? komunikasi awal. dengan kamu. RJ yang kita bisa lakukan RJ karena kan ini sudah terlanjur yang masuk proses hukum ya Mbak gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga diblok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Tapi ini pernikahan akan segera diisbatkan nggak sih Kak? Resmikan nggak sih pernikahan dengan Insan? Wallahu alam ya, yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan menjadi paling banyak orang. Saya harap kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Ya. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapanmu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Saya ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang dari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Nah, apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga, kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Ini ketika menjalin sama Mbak Ina sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Berarti apapun itu akan selalu. Anak-anak terima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar sami'na wa atona, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Inara kunci. Anak-anak Kenapa? sama Mbak Ina atau sama Virgo? Anak-anak aku waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah, dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Ada kekhawatiran hak asli direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih saya pun nggak khawatir, karena memang kemarin persidangan kami kan keputusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Berarti Jadi sejauh ini anak-anak menerima dengan baik ya? ya alhamdulillah Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak saya. Oke, Mbak Ina.